do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Anggota kami terdiri dari Maulana Yusuf Rahayu, Baitur Rahman, Bunga Fatimatu Zahra. Kami akan menjelaskan 3 metode pengembangan pola paragraf, yaitu 1. Definisi luas, 2. Klasifikasi, 3. Sebab dan akibat. Pengembangan paragraf pola definisi luas. Arti definisi dalam sebuah paragraf adalah usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap suatu hal atau objek. Dalam pola ini, penulis dapat mengemukakan hal atau objek yang berupa definisi formal, definisi dengan contoh, dan keterangan lain yang bersifat menjelaskan arti dari suatu hal atau objek yang dibahas. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Secara umum, di dalamnya terdapat penjelasan mengenai makna atau arti dari suatu objek. 2. Penjelasan yang ada di dalam teks tersebut bersifat umum. 3. Tidak merujuk pada ciri khusus dari suatu objek yang dibahas. 4. Umumnya menggunakan kata-kata yang merujuk pada sebuah pengertian seperti adalah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Contohnya, reboisasi adalah upaya penanggulangan terhadap hutan yang telah rusak dengan cara menanaminya kembali dengan bibit-bibit pohon yang baru. Reboisasi juga merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan hutan karena aktivitas penebangan pohon dan pembakaran hutan. Upaya ini dilakukan untuk dapat memulihkan fungsi hutan yang telah hilang karena kerusakan oleh sebab-sebab yang telah disebutkan tadi. Kini pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah menggalangkan reboisasi di sejumlah hutan-hutan gundul yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Dalam aktivitas ini, pemerintah juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan reboisasi ini. Program pemerintah ini juga mendapatkan apresiasi yang baik dari sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa. Pada kesempatan lain, para aktivis dan mahasiswa juga menggelar aksi tanam 1 juta pohon yang secara langsung melibatkan warga masyarakat. Mereka juga melakukan penggalangan dana untuk membeli bibit pohon dan segala kebutuhan operasional lainnya. Selain itu, mereka juga aktif dalam mengampanyekan program reboisasi dan pentingnya hutan bagi kehidupan. Penjelasan. Paragraf di atas menjelaskan definisi dari reboisasi secara umum. Dalam kalimat utama di awal paragraf, yakni reboisasi adalah upaya penanggulangan terhadap hutan yang telah rusak dengan cara menanaminya kembali dengan bibit-bibit pohon yang baru. Pengertian lebih rinci mengenai hal tersebut dipaparkan secara jelas pada kalimat-kalimat penjelas setelah kalimat tersebut. Baik, saya Bunga akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu metode pengembangan paragraf pola klasifikasi. Jadi, paragraf klasifikasi merupakan paragraf yang polanya berisi pengelompokan, pembagian, ataupun penggolongan dari suatu topik yang dibahas dalam paragraf. Pola seperti ini juga bisa ditemukan di karangan eksposisi. Paragraf klasifikasi sendiri mempunyai sejumlah ciri, yaitu yang pertama, adanya penggunaan kata dibagi, digolongkan, dan sebagainya. Kata-kata tersebut bisa ditemukan di kalimat awal paragraf klasifikasi. Yang kedua, berisi fakta-fakta yang akurat sehingga paragraf ini bersifat informatif. Yang ketiga, yaitu berisi penggolongan suatu hal berdasarkan acuan atau ciri-ciri tertentu. Untuk contohnya yaitu, pertumbuhan adalah sebuah proses alamiah yang lazim terjadi pada masing-masing makhluk hidup tak terkecuali manusia. Manusia merasakan tumbuh dan berkembang melalui sejumlah fase mulai dari dicetuskan sampai meninggal dunia. Perkembangan serta perkembangan hidup insan dapat digolongkan ke dalam sejumlah fase, diantaranya ialah balita, bayi umur 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, manusia lanjut usia.
Fase balita ialah ketika insan baru saja dicetuskan dengan rentan umur kurang dari 1 tahun sampai umur 5 tahun. Sedangkan dari umur 5 hingga 12 tahun, insan telah menduduki fase kedua yaitu anak-anak. Berikutnya pada umur 12 hingga 19 tahun, insan menempati fase remaja. Fase dewasa berada pada rentang umur 19 hingga 40 tahun. Barulah ada umur 40 tahun ke atas, insan menempati fase tua yang adalah fase terakhir hingga akhir hayat mereka. Penjelasannya yaitu paragraf di atas menggolongkan pertumbuhan insan ke dalam sejumlah fase yaitu balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Pengklasifikasian terhadap sejumlah fase dan pemakaian kata digolongkan itu adalah syarat mutlak penulisan paragraf klasifikasi, sehingga dapat diputuskan bahwa paragraf pada misal 2 adalah paragraf klasifikasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Pengembangan paragraf pola sebab akibat. Pengembangan sebab akibat adalah metode pengembangan paragraf yang mana hubungan antara kalimat membentuk sebab akibat. Gagasan utama paragraf bisa berupa sebab, sedangkan kalimat-kalimat penjelasnya adalah akibat. Bisa juga sebaliknya, gagasan utamanya bisa berupa akibat dan kalimat-kalimat penjelasnya adalah sebab. Adapun ciri-ciri paragraf sebagai sebab akibat sebagai berikut. Yang pertama, karena mengikuti pola pikir paragraf induktif, yaitu kalimat yang pertama pada paragraf. Sebab akibat berupa kalimat-kalimat yang khusus. Yang kedua, paragraf ini menampilkan banyak contoh masalah atau peristiwa khusus yang akan disebut dengan sebab lalu disimpulkan menjadi suatu contoh. Masalah ataupun peristiwa umum yang akan timbul akibat sebab tersebut yang sering disebut juga dengan kalimat akibat. Gagasan yang utamanya akan terletak pada bagian akhir kalimat ataupun kalimat yang menjadi akibat di dalam suatu paragraf. Dan yang keempat, adanya yang keterkaitan yang logis antara kalimat yang akan menjadi sebab maupun kalimat akibat. Jadi dari semua itu contohnya adalah dalam sebuah sabun mandi itu terdapat beberapa kandungan kimia seperti petroleum dan sodium lauryl sulfat. Beberapa zat itu ternyata mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Pencemaran yang disebabkan oleh sabun mandi tersebut membuat ekosistem air menjadi tercemar dan mati. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi sabun berbahan kimia mesti dilakukan agar pencemaran air tidak semakin parah. Jadi penjelasannya itu paragraf sebab akibat di atas yang tadi saya sebutkan menggunakan pola sebab akibat 1, akibat 2. Pola tersebut merupakan pola di mana sebuah paragraf sebab akibat terdiri atas satu sebab dan 2 akibat. Akibat 1 atau akibat pertama akan menjadi sebab untuk akibat selanjutnya. Kalimat awal pada paragraf di atas merupakan sebab dari paragraf tersebut. Adapun akibat 1 pada alinea di atas adalah pada kalimat kedua dan ketiga paragraf tersebut. Adapun kalimat terakhir pada paragraf di atas adalah kalimat 2 yang disebabkan oleh akibat 1. Maka dari itu saya memiliki kesimpulan bahwa dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun atau membuat suatu karangan di dalam paragraf diperlukan adanya pengembangan pola paragraf yang baik dan benar agar menjadi suatu kepaduan paragraf yang utuh, dan ilmu bahasa Indonesia dapat memberi kita ilmu pengetahuan yang mendalam, serta bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kebangsaan. Dengan berbahasa Indonesia kita bisa menambah cakrawala dan pemikiran serta berbahasa yang luas. Oke, terima kasih.